Masih di cerita Xiaoyan, Panatua Zaisin akan membacakan spoiler alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1113, terobosan. Api hijau giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Xiaoyan hanya dengan pikiran dari pikirannya. Setelah itu, berkumpul di sekitar tempat racun iblis. Suhu tinggi menyebabkan racun terus bergoyang. Gelombang demi gelombang kabut hitam samar menyebar. Saat ini, Demon Poison Spot telah kehilangan kualifikasinya untuk bertindak tanpa rasa takut di dalam tubuh Xiaoyan seperti yang terjadi di masa lalu. Pada saat itu, ia dapat sepenuhnya mengabaikan Glaze Lotus Heart Flame. Namun, dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, bibit api kecil saat itu telah berubah menjadi makhluk besar. Demon Poison Spot muncul seperti kawanan kambing yang telah diincar oleh sekelompok serigala ketika api hijau giok yang mengelilinginya. Rasanya seperti gemetar. Ia dapat merasakan bahwa hari-hari baik telah berakhir. Pikiran Xiaoyan dengan dingin tersenyum ketika dia mengamati tempat racun iblis ini. Saat itu, hal ini telah menyiksanya sampai dia menderita. Namun, sekarang telah menjadi makanan untuk meningkatkan kekuatan. Menyaring, Xiaoyan berteriak pelan di dalam hatinya. Segera, nyala hijau giok yang mengelilingi Demon Poison Spot tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Banyak bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa memotong tempat racun iblis menjadi banyak bagian. Setelah meninjau tempat racun iblis, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Glaze Lotus Heart Flame juga dipisahkan. Itu membungkus banyak tempat racun iblis kecil dan mulai mencampurkannya. Mata Xiaoyan tertutup di dalam ruangan. Gumpalan api hijau giok perlahan keluar dari kulitnya, secara bertahap meningkatkan suhu ruangan. Seiring berjalannya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi tidak ada apa-apa di bawah penyempurnaan Glaze Lotus Heart Flame. Setelah Demon Poison Spot dimurnikan, gelombang Douqi murni yang tersembunyi di dalam racun akan melonjak keluar. Setelah itu, mereka mengalir seperti banjir udara melalui pembuluh darah Xiaoyan, menyebabkan tubuhnya, yang awalnya kehabisan Douqi, terisi dengan cepat. Auranya perlahan pulih ke puncaknya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak terlalu sulit untuk memperbaiki tempat racun iblis. Semuanya berjalan lancar dan alami. Yang dia perlukan hanyalah waktu. Waktu bagaikan udara dan orang tidak bisa menyia-nyiakannya. Xiaoyan tidak menyadari bahwa 3 hari telah berlalu selama penyempurnaan ini. Sun Er dan yang lainnya datang berdiskusi selama 3 hari ini dan menemukan bahwa pintu yang tertutup rapat itu agak aneh. Beruntung mereka bukan orang yang menganggur. Setelah merasakan udara panas mengalir dari ruangan, mereka bisa menebak bahwa Xiaoyan seharusnya berlatih. Oleh karena itu, mereka tidak dengan paksa mengganggunya. Kota Ye telah menjadi tempat yang hidup selama 3 hari pelatihan tenang Xiaoyan. Alasan keaktifan ini secara alami karena pertempuran yang menggetarkan jiwa yang telah terjadi beberapa hari yang lalu. Munculnya kelompok Xiaoyan dan tempat mereka tinggal semuanya ada di klan Ye, menyebabkan reputasi klan Ye baru-baru ini diganti. Banyak orang mengira bahwa klan Ye telah menolak. Namun, sekarang melihatnya, sepertinya ada pelindung yang sangat kuat di belakang mereka. Itu juga karena ini bahwa beberapa faksi dengan niat buruk untuk klan Ye tidak berani melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan para ahli dari lembah sungai es akhirnya pergi dengan putus asa. Bahkan tidak perlu membicarakan mereka. Dengan mengandalkan reputasi kelompok Xiaoyan, klan Ye juga menikmati masa hening. Sudah lama sekali sejak klan Ye menikmati menjadi fokus perhatian semua orang. Xiaoyan duduk di tempat tidur di sebuah ruangan yang mengepul dari udara panas. Keringat menguap dari pori-porinya, menyebabkan pakaiannya menempel erat di kulitnya. Pada saat ini, wajahnya juga menjadi merah padam yang tidak biasa. Tempat racun setan berukuran kepalan tangan di dada telah berubah menjadi bintik hitam kecil. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat api hijau samar di sekitar titik hitam kecil ini. Gumpalan kabut putih bersinar dari hidung Xiaoyan saat dia bernapas. Pada saat ini, napas Xiaoyan menjadi luar biasa kuat. Douqi yang agung di dalam tubuhnya seperti banjir yang bergelombang, membawa suara yang mengalir dengan cepat melalui pembuluh darahnya. Luka di dalam tubuhnya, yang muncul akibat penggunaan Skyfire Tree Mysterious Cheng, telah pulih total. Apalagi kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Douqi yang besar dan perkasa menderu-deru saat mengalir di dalam tubuh Xiaoyan.
Tampaknya samar-samar memiliki momentum yang ganas seolah-olah mendorong melalui kemacetan, menyusul Douqi yang semakin kuat di dalam tubuhnya, tubuh Xiao Yan berubah menjadi merah memerah. Benang kecil pilar Douqi muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya seperti uap. Ambil kembali. Douqi berputar dengan kecepatan tinggi. Ini berlanjut sesaat sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegangkan. Sebuah suara kecil yang muncul seolah-olah tidak terdengar dari dalam jiwa. Sebuah kenyamanan yang sulit dijelaskan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan setelah suara kecil ini muncul. Ini segera menyebar ke setiap sudut tubuh Xiao Yan. Perasaan agak bengkak, yang terbentuk karena munculnya Douqi yang luas dan perkasa, menghilang saat ini. Perasaan ingin lebih menggantikannya. Aku telah menembus 3 bintang ya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Ada beberapa jejak api hijau giok yang mengalir di dalam mata hitamnya. Xiao Yan menunduk dan menatap dadanya. The Demon Poison Spot belum sepenuhnya dimurnikan. Dia masih bisa melihat banyak bintik kecil berwarna hitam. Aglomerasi masa hidup Douqi Xiebian bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini tubuh saya dalam kondisi terbaiknya. Sangat memalukan jika saya menyerah seperti ini. Xiao Yan memandangi bintik-bintik kecil berwarna hitam itu. Dia ragu sejenak dan tidak segera mengakhiri kondisi latihannya. Sebaliknya, dia sekali lagi menutup matanya, mengarahkan pikirannya. Karena dia sudah memperbaiki bintik-bintik itu menjadi keadaan seperti itu, dia harus menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, dia bertanya-tanya apakah Douqi yang tersisa di tempat racun iblis akan memungkinkan Xiao Yan untuk maju ke bintang 4 Dousong. Tempat racun iblis yang tersisa tidak dapat menahan penyempurnaan ini oleh Xiao Yan. Dalam setengah hari, bintik hitam kecil itu benar-benar menghilang dari dada Xiao Yan. Hanya pada saat inilah tempat racun iblis, yang ditanamkan Xiebian di dalam tubuh Xiao Yan, benar-benar lenyap. Jika orang tua di dunia bawah itu menyadari bahwa Demon Poison Spot-nya tidak hanya gagal mengambil nyawa Xiao Yan tetapi malah membantu kemajuan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan dia akan sangat marah. Setelah menerima sisa-sisa titik racun iblis, Douqi murni yang tersisa mengalir melalui tubuh Xiao Yan. Mungkin ada sejumlah besar Douqi, tetapi itu tidak mencapai titik di mana dia menunjukkan tanda-tanda menerobos ke bintang keempat kelas Dousong. Kesenjangan antara level di kelas Dousong sangat besar. Itu bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan kekuatan seseorang bahkan jika Xiao Yan memiliki makanan pelatihan seperti tempat racun iblis. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa energi di tubuhnya hanya sedikit dorongan untuk bisa menyentuh penghalang di antara level. Dia telah meremehkan energi yang sangat besar yang dibutuhkan untuk kekuatan untuk melompat maju dengan 2 bintang. Tidak disangka bahkan tempat racun iblis gagal memenuhi pemborosan ini. Saya sudah merasa bahwa saya mampu menyentuh penghalang bintang 4 Dousong. Jika saya menyerah sekarang, tidak mungkin untuk mengetahui kapan saya akan memiliki perasaan seperti itu di masa depan. Xiao Yan menghela nafas. Pada saat ini, anak panah sudah digantung di busur. Itu tidak memungkinkan dia untuk rileks. Karena Douqi dalam Demon Poison Spot telah sepenuhnya dimurnikan olehnya, dia harus menyediakan dirinya dengan sumber daya yang diperlukan. Pikiran ini baru saja terlintas di jantung ketika dia mengganti tangannya. Bahan obat berwarna merah cerah menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Semua bahan obat ini semuanya adalah afinitas api, dan mereka secara alami memiliki sejumlah besar energi afinitas api di dalamnya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menghela nafas saat dia melihat bahan obat ini. Seteguk api hijau giok melonjak keluar dan membungkus semua bahan obat ini. Bang, bang, bahan obat ini terbelah setelah dicampur oleh api. Gelombang demi gelombang energi afinitas api yang kuat menyebar dari mereka, memenuhi bagian dalam ruangan. Menurut akal sehat, energi dalam ramuan obat tidak bisa langsung diserap oleh seseorang. Apalagi memang sia-sia menggunakan energi dalam bahan obat seperti ini. Namun, pada saat ini, Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk menyempurnakan semuanya menjadi pil obat untuk dikonsumsi. Jika dia menyia-nyiakannya, biarlah. Bagaimanapun, dia harus memiliki energi yang cukup untuk berhasil menembus bintang 4 Dousong hari ini. Xiao Yan hanya mengangguk setelah merasakan energi bergelombang yang memenuhi ruangan. Dia sekali lagi menutup matanya. Dengan dukungan energi ini, ia harus berhasil mencapai tingkat bintang Dousong. Sementara Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan,
Lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah saat mereka terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye dengan cara yang pembohong. Setelah melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa sosok hitam besar ini adalah banyak binatang pertempuran 4 dengan satu tanduk tajam di kepala mereka. Beberapa sosok dalam pakaian ungu hitam berdiri di atas kepala binatang bertanduk tunggal ini. Aura megah yang samar-samar menyebar dengan tenang dari tubuh mereka. Seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung di atas binatang bertanduk tunggal dengan 4 tepat di depan. Pria itu sangat tampan, tetapi ada ekspresi suram di wajahnya saat matanya menatap cakrawala utara yang jauh. Komandan Lingkuan, berdasarkan informasi yang kami peroleh, nona muda seharusnya berada di kota Ye di wilayah Pil. Seorang pria berpakaian ungu hitam dengan hormat melaporkan dari belakang pria tampan itu. Lingkuan adalah nama yang familiar. Orang ini adalah komandan yang disebut Black Submerged Army, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan saat dia mengambil Sun Er dari Inner Academy, Lingkuan. Sampah dari klan Xiao itu juga ada di sana kan? Lingkuan bertanya dengan samar. Kemarahan yang gelap dan serius melintas di matanya. Mendengar ini, orang di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Lingkuan tanpa ekspresi, matanya melihat ke utara sambil perlahan mengencang. Ekspresi ganas melintas di matanya. Sampah kecil, aku memberi peringatan dulu untuk menjaga jarak dari nona muda. Sepertinya aku tidak memberi Anda pelajaran yang tak terlupakan kali ini. Anda tidak akan menaruh kata-kata komandan ini di hati Anda. Bersambung Panatua Zaisin akan melanjutkan cerita Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.